Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di ruang Zoom Meet, yaitu Bu Wintarsih, ya, berasal dari SMA Lab School Tangerang Selatan. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Win akan melakukan coaching, ya, kepada Bu Citra, ya, Novaria, ya, yang terkait dengan apa saja yang nanti akan disampaikan. Tapi terlebih dahulu saya ingin menyapa Bu Win. Apa kabar Bu Win? Baik, Alhamdulillah Pak Agus. Pak Agus gimana kabar? Alhamdulillah. Siap. Tetap semangat ya Bu Win ya. Siap, insya Allah tetap semangat. Oke, ya. Walaupun di hari Sabtu kita tetap semangat, ya, melakukan aktivitas di hari Sabtu ini, di hari weekend, ya. Gitu ya. Oke, sebelum Bu Win melakukan coaching kepada Bu Citra, ya, ada beberapa hal yang ingin saya komunikasikan dan saya informasikan terkait dengan apa saja sih yang nanti akan Bu Win lakukan, ya. Yang pertama, tentunya Bu Win akan melakukan coaching ini. Bu Win ingin memunculkan, ya, ingin menampilkan, ya, kompetensi dalam coaching ini. Kompetensi apa nih yang ingin Bu Win tonjolkan atau yang ingin Bu Win tampilkan? Silakan Bu Win. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Saya berharap melalui kesempatan melakukan praktek coaching ini, saya mampu mengasah kembali ya Pak Agus ya, menembalkan kembalilah kompetensi untuk mendengarkan aktif. Karena bagi saya mendengarkan aktif ini menjadi salah satu tantangan, karena ternyata mendengarkan itu tidak mudah ya Pak ya, apalagi mendengarkan aktif. Jadi saya berharap melalui kesempatan ini saya mampu mengembangkan kompetensi tersebut. Oke, ya, berarti pada kesempatan kali ini Bu Win akan melakukan coaching dengan kompetensinya. Bisa diulang kembali Bu Win, karena tadi sepertinya koneksinya sempat baper, ya, putus. Ya, izin mengulang Pak Agus terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya, karena itu salah satu kompetensi yang menurut saya tidak mudah, karena kompetensi mendengarkan itu atau skill mendengarkan itu butuh teknik dan juga butuh apa namanya kompetensi yang perlu selalu untuk diasah begitu Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Win. Yaitu mendengarkan aktif, ya. Lanjut, ya, sebelum Bu Win nanti melakukan coaching, ya, akan saya sampaikan dahulu uh, rubrik kompetensi yang nanti akan Bu Win lakukan, ya. Yang pertama, di sini nanti Bu Win akan mendengarkan aktif, ya. Berarti Bu Win akan melakukan kegiatan, ya. Jika, ya, Bu Win melakukan coaching, ya, itu ada kriteria poin 1, 2, 3, dan 4, ya. Jadi kalau Bu Win ingin mendapatkan hasil yang maksimal, otomatis Bu Win pastinya akan melakukan yang terbaik khususnya untuk proses coaching ini, ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, ya, tadi mendengarkan aktif itu kalau mau mendapatkan nilai yang terbaik, 4, bebas dari judgment, asumsi, dan asosiasi. Kita dapat menangkap emosi kunci. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya juga harus berbobot, ya. Apa pertanyaan berbobot? Yaitu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan tadi. Oke.
Yang ketiga, memberdayakan coaching. Ya, apa itu memberdayakan coaching? Yaitu membantu membuat rencana aksi spesifik. Ya, kemudian mendorong ide dari coaching. Kemudian yang terakhir adalah pada saat coaching ya diminta ya pada saat diminta saran berbagi pengalaman ya seperti itu. Jadi harapkan nanti hasil dari apa yang dilakukan ya Bu Win akan memudahkan Bu Win untuk melakukan proses coaching yang baik kepada coachingnya. Oke, bisa dipahami Bu Win? Siap, Pak Agus. Insya Allah bisa dipahami. Oke, ya ini saya stop screen dulu ya. Nah, oke, dan kepada Bu Win Tarsi ya kepadanya dipersilakan dan tolong diingat ya waktunya adalah 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya. Halo, selamat pagi Bu Citra. Selamat pagi, Bu Win. Apa Gimana? kabar, Ibu? Alhamdulillah. Bu Citra gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Kita ngobrol-ngobrol aja kayaknya Bu Citra ya. Iya, gimana nih Bu Citra? Ada yang bisa saya dengarkan atau saya bantu untuk Bu Citra? Iya ini, Bu. Sebenarnya saya ingin berkonsultasi dengan Ibu dari beberapa hari kemarin. Tapi melihat Bu Win sedang sibuk, maka saya tunda dan baru hari ini ya kita bisa bertemu. Masya Allah sekali. Ada hal yang ingin saya sampaikan ini, Bu, terkait apa yang sedang saya hadapi sekarang ini. Saya ingin mendapatkan umpan balik ataupun masukan dari Ibu agar saya bisa menghadapi, memecahkan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya berharap Bu Citra mungkin boleh tarik nafas dulu gitu ya, menenangkan diri dulu supaya nanti kita ngobrolnya enak nih Bu Citra nih. Gitu. Ya, Iya, siap. Bu. Terima kasih. Kondisinya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Siap, siap. Oke, berarti kalau boleh saya dengarkan apa yang menjadi tujuan kita hari ini Bu Citra nih untuk bertemu nih supaya nanti kita sama-sama biar lebih enak begitu ya mendengarkan apa yang menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh Bu Citra. Iya, jadi ini terkait tugas-tugas yang harus saya laksanakan di sekolah dengan waktu yang sangat terbatas. Ini Bu, saya sangat bingung sekali mana dulu yang harus dikerjakan gitu. Melihat sekolah saya itu sebentar lagi akan melaksanakan visitasi untuk akreditasi, dan karena akreditasi yang sekarang ini berbeda jauh dengan akreditasi sebelumnya, yang sebelumnya ada 8 standar, sekarang ada 4 standar tapi sangat banyak sub-subnya. Dan disitulah saya mendapatkan kepercayaan dari kepala sekolah untuk menjadi penanggung jawab atau ketua tim dalam standar proses pembelajaran. Nah, permasalahannya Bu Win, di proses pembelajaran ini kan banyak sekali yang harus, data-data yang harus dilengkapi. Nah, data-data ini sangat hubungannya dengan seluruh guru gitu, Bu. Menyangkut seperti administrasi pembelajaran, RTP, silabus, ataupun penilaian formatif, penilaian sumatif, dan semuanya itu berhubungan dengan seluruh guru mapel. Dan repotnya lagi karena sekarang ini kan harus di-upload, Bu, tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan kita cukup menyiapkan dokumen fisiknya. Jadi sekarang ini kita harus menyiapkan soft copy-nya untuk di-upload maupun dokumen fisiknya untuk visitasinya. Begitu, Bu Win. Nah, yang saya bingungkan itu dalam membagi waktu, Bu Win. Nah, sudah berulang kali itu dilakukan rapat, tapi tetap sama saja progresnya itu sangat lambat. Progresnya sangat lambat. Menurut Bu Win, apa yang harus saya lakukan, Ibu? Nah,
saya yakin Bu Citra punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan ya tantangan-tantangan yang Bu Citra hadapi. Nah, kalau kita lihat kira-kira dari tantangan yang Ibu hadapi, saya yakin Bu Citra memiliki kekuatan nih yang mampu untuk bisa menyelesaikan gitu ya, atau membantu Bu Citra. Kira-kira kalau digali lebih lanjut lagi nih, Bu Citra, saya yakin di sekeliling Bu Citra juga, atau di dalam diri Bu Citra juga banyak kekuatan yang bisa mensupport menghadapi tantangan tersebut. Kira-kira apakah ada kekuatan-kekuatan nih yang bisa Bu Citra perkembangkan gitu ya? Iya, sebenarnya ada ya Bu, menurut saya, karena di sekolah saya sebelumnya, sebelum saya pindah ke sekolah yang baru ini, kebetulan sekali saya juga melaksanakan akreditasi dengan moda yang sama, dengan yang empat standar yang sekarang ini. Jadi seperti masih hangat, baru saja kemarin selesai dan sekarang saya harus melaksanakan lagi gitu Bu. Jadi pengalaman yang kemarin itu menurut saya itu adalah kekuatan saya untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian kalau tantangannya mengenai waktu Bu Win, karena sekolah saya itu kan sekolah Islam ya. Jadi kegiatan itu sudah dimulai dari jam 6.30, kita mendampingi anak-anak untuk melakukan kegiatan pembiasaan pagi dari tadarus, sholat duha, ataupun bimbingan tahfiz. Nah, kita memantau itu. Kemudian pembelajaran dimulai dari setengah 8 sampai sebelum asar. Nah, asar juga kita masih mendampingi anak-anak untuk melakukan sholat asar, dilanjut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi sangat padat sekali dari pagi sampai sore, kegiatannya sangat padat. Dan itulah hambatannya atau tantangan saya, bagaimana caranya saya bisa mendorong teman-teman ini untuk segera menyelesaikan administrasinya, karena itu harus segera diupload di Sistena, begitu Bu Win. Ya, terima kasih Bu Citra. Saya yakin kekuatan pengalaman Bu Citra nih yang pernah mengalami akreditasi gitu ya, itu akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa untuk membantu Bu Citra di tantangan kali ini, yaitu menghadapi akreditasi selanjutnya. Saya yakin kekuatan ini akan membantu Bu Citra. Nah, terkait dengan tantangan, saya yakin juga Bu Citra akan bisa menghadapi gitu ya, atau bisa membuat tantangan-tantangan itu justru menjadi kekuatan nantinya, begitu. Nah, saya yakin juga nih Bu Citra pasti sudah memiliki rencana-rencana. Kira-kira dari tantangan-tantangan tadi dan kekuatan yang sudah Bu Citra miliki, apakah ada rencana yang ingin Bu Citra lakukan untuk bisa menghadapi tantangan, menghadapi akreditasi, kemudian juga manajemen waktu ya tadi ya Bu Citra ya tadi sampaikan tantangannya juga keterbatasan waktu dan seterusnya. Nah, apakah ada rencana aksi yang ingin Bu Citra lakukan untuk bisa menghadapi tantangan ini? Iya, saya berpikirnya begini ya Bu, kalau rekan-rekan guru itu biasanya kan melaksanakan tugas itu akan sangat cepat apabila ada dorongan dari kepala sekolah. Nah, saya berpikir untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah saya agar beliau bisa mendorong ataupun memotivasi Bapak Ibu guru di sekolah saya untuk segera menyelesaikan tugas yang harus segera dilengkapi dalam hal akreditasi ini. Itu Bu, bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian dengan mungkin kalau saya memberikan contoh yang real gitu ya, saya memberikan gambaran dari apa yang sudah saya laksanakan di sekolah sebelumnya, saya memberikan contoh dokumen-dokumen yang bisa disusun oleh Bapak Ibu guru di sekolah saya dengan contoh yang sebelumnya, mungkin itu akan sangat membantu ya Bu ya, rekan-rekan saya di sekolah yang baru ini. Oke, baik. Berarti kepala sekolah akan dorongan atau motivasi juga dari kepala sekolah, support dari kepala sekolah akan sangat membantu Bu Citra ya Bu. Kira-kira selain dari kepala sekolah, apakah ada orang-orang ataupun siapa begitu ya yang nanti bisa semakin menguatkan Bu Citra dalam menghadapi tantangan ini Bu? Iya, saya rasa yang bisa menguatkan adalah rekan-rekan
rekan-rekan guru di sekolah saya, kemudian juga dengan peran pengawas sekolah, Ibu, karena kebetulan pengawas sekolah saya itu adalah Korwas, koordinator pengawas di Kota Tangerang Selatan ini di tingkat SMP. Jadi beliau biasa memberikan arahan-arahan, terutama untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan akreditasi. Saya yakin bantuan dari kepala sekolah, rekan-rekan akan semakin menyemangati Ibu Citra ya Bu ya. Ya, kalau kita Benar Bu. tadi flashback Ibu tadi kan terkait dengan rencana ya, rencana yang akan Ibu lakukan sharing terkait dengan dokumen-dokumen. Apakah ada lagi nih Bu rencana-rencana aksi yang selanjutnya yang semakin akan membuat tantangan yang Ibu hadapi ini semakin terselesaikan begitu Bu Citra? Ya, ada Bu. Sepertinya lebih baik saya juga membuat timeline kegiatan. Jadi tertata dengan rapi gitu ya penjadwalannya. Sebelum dilaksanakan visitasi ini, kita akan lebih baik lagi kalau ada target-targetnya. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, itu supaya jelas Bu, agar targetnya lebih tercapai. Jadi perlu ada timeline-nya. Berarti ada timeline untuk bisa menyusun rangkaian kegiatan ya Bu Citra ya? Iya, betul Bu. Apakah dari timeline tersebut pasti nanti akan menjadi satu gambaran utuh gitu ya, bagaimana atau langkah-langkah selanjutnya yang akan Bu Citra lakukan untuk menghadapi tantangan menghadapi akreditasi. Karena saya yakin kegiatan akreditasi menjadi salah satu ajang pembelajaran luar biasa ya Bu Citra ya. Iya. Nah, selanjutnya Benar Bu. sudah luar biasa Bu Citra melakukan rencana membuat timeline, berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat untuk bisa mensukseskan kegiatan akreditasi ini. Nah, pasti butuh yang nanti namanya komitmen. Kira-kira apakah komitmen seperti apa sih atau tanggung jawab seperti apa yang mungkin akan Bu Citra pegang supaya nanti rencana aksi yang sudah berupaya Bu Citra susun ini akan terlaksana dengan baik begitu. Iya, untuk hal tersebut komitmen yang harus saya pegang yang pertama adalah dari diri saya sendiri ya Bu ya. Kalau saya sendiri konsisten dalam menjalankan tugas saya, dalam menyelesaikan administrasi yang saya lengkapi, insya Allah nanti tim-tim saya juga akan mengikuti konsisten dengan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua, komitmen dalam mendorong tim-tim saya untuk melakukan segala sesuatunya atau tanggung jawabnya berdasarkan timeline yang sudah kita sepakati bersama-sama. Insya Allah dengan kedua komitmen ini nanti akreditasinya bisa berjalan dengan lancar, administrasi yang harus dilengkapi juga bisa terselesaikan dengan baik, Bu. Ya, berarti tadi komitmen terhadap diri sendiri dulu ya Bu Citra ya. Ya, saya sudah memiliki komitmen yang sangat baik karena keresahan untuk menghadapi akreditasi itu pasti pengalaman yang atau rasa yang dialami oleh semua orang gitu ya, termasuk Bu Citra. Dan tadi komitmen bersinergi ya Bu ya dengan teman-teman sejawat untuk sama-sama menyelesaikan ya Bu Citra ya administrasi. Iya benar Bu. Akreditasi. Apakah ada lagi tanggung jawab yang nanti mungkin harus ditingkatkan gitu ya atau harus digali lagi atau komitmen seperti apa lagi selain dari diri Bu Citra kemudian rekan-rekan sejawat begitu Bu? Apakah ada lagi? Iya, dalam hal ini menurut saya juga saya harus berkomitmen dalam mengatur waktunya, mengingat hal yang harus saya lakukan itu kan tidak hanya mengerjakan administrasi yang berkaitan dengan akreditasi, tetapi juga tetap harus mengajar dengan penuh tanggung jawab, kemudian melaksanakan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah itu yang sangat banyak sekali di akhir semester ini, Bu. Jadi saya juga harus mengatur waktu saya, gitu Bu. Ya,
Berarti komitmen terhadap diri sendiri dengan rekan sejawat dan juga manajemen waktu ya Bu ya tadi. Terakhir Bu Citra, supaya nanti penguatan dalam proses coaching ini, kalau kita ukur nih Bu, dari apa sih indikator keberhasilan yang nantinya menjadi poin begitu ya, bahwa komitmen, kemudian juga tujuan yang ingin Bu Citra capai, sampai dengan tadi rencana aksi yang sudah Bu Citra sampaikan, kira-kira ukuran keberhasilan bahwa ini akan berjalan dengan baik itu kalau Bu Citra boleh jabarkan seperti apa Bu? Iya, indikator apabila ini bisa berjalan dengan baik, menurut saya yang pertama, kalau semuanya bisa berjalan di ranahnya masing-masing. Maksudnya, jika saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai pengajar dengan baik, kemudian saya bisa mengerjakan tugas saya sebagai ketua tim akreditasi di divisi saya bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Jika semuanya itu bisa saya lakukan dengan manajemen waktu yang baik, itu merupakan indikator ketercapaiannya, Bu. Siap. Saya yakin Bu Citra bisa untuk bisa menyelesaikan baik itu akreditasi, manajemen waktu dengan guru penggerak, serta menggerakkan teman-teman rekan sejawat ya Bu untuk mensukseskan tadi ya kegiatan akreditasi. Ya, bagaimana perasaan Bu Citra setelah melaksanakan coaching ini Bu Citra? Wah, ternyata luar biasa sekali ya, Bu. Ternyata sebenarnya saya itu bisa mencari solusi atas permasalahan saya. Itu berkat Bu Win tadi membimbing saya ya, tapi dengan tidak sadar ternyata saya bisa gitu, saya bisa menemukan solusi-solusinya. Senang Saya sekali gitu. baik. Terima kasih Bu Citra. Kedepannya mungkin kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Citra ya untuk bisa Siap, semakin siap, siap Bu Win. Iya. baik Bu Citra. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di kesempatan kita selanjutnya Bu Citra ya. Tetap semangat. Iya, terima kasih Bu Win. Oke, terima kasih Bu Win dan Bu Citra sudah melakukan kegiatan coaching ya. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Win Saksi ya. Yang pertama untuk proses mendengarkan aktif ya itu sudah dilakukan dengan baik ya, tentunya melihat dari mohon maaf ya, melihat dari berbagai aspek yang sudah disampaikan oleh Koci tadi ya, Bu Win juga menyimak, kemudian mendengarkan aktif, sekaligus Bu Win juga sudah mengungkapkan ya, sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses kegiatan tersebut ya, sehingga mendengarkan aktif ini tentunya menjadi sesuatu yang bagus ya, terbebas dari menghakimi, judgement, kemudian berasumsi ataupun berasosiasi, serta menangkap emosi dari Koci sendiri ya, dalam hal ini Bu Citra. Sehingga dari mendengarkan aktif ini ternyata memang Bu Win sudah melakukan dengan baik sekali. Kemudian yang kedua, pertanyaan berbobot ini juga pertanyaan yang dilakukan atau disampaikan oleh Bu Win bagus sekali ya, pertanyaan terbuka dan bukan pertanyaan yang bersifat kepo kalau saya bilang gitu, tapi memang pertanyaan-pertanyaan umum, sehingga yang disampaikan juga berasal dari apa yang didengarkan ya, atau apa yang disampaikan oleh Bu Citra. Kemudian Bu Win juga sudah melakukan atau memberdayakan coaching tersebut, sehingga tadi Bu Win sudah membantu membuat ya semacam rencana aksinya ya, seperti apa sih yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian bagaimana coaching tersebut memecahkan
tanpa disadari memecahkan masalahnya sendiri. Ya, seperti itu. Ya, sehingga kriteria yang dibuat ya untuk proses coaching ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu ya Bu Win ya. Saya sangat mengapresiasi sehingga Bu Win sudah bisa melakukan proses coaching ini dengan baik. Oke. Kemudian saya ingin bertanya ke Bu Win. Setelah Bu Win melakukan proses coaching ya dengan kompetensi mendengarkan aktif, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Win kembangkan? Silakan. Terima kasih Pak Agus untuk kesempatannya. Terkait dengan coaching ini kan saya masih sangat belajar ya Pak ya, karena memang skill dari coaching tentu bukan skill yang langsung jadi saya masih sangat berusaha. Tadi saya mencoba untuk mengasah kompetensi mendengarkan aktif, tapi mungkin di kesempatan lainnya, coaching selanjutnya begitu Pak Agus, saya berharap mampu meningkatkan kompetensi memberdayakan. Nah, pemberdayaan ini yang saya yakin membutuhkan skill lebih lanjut lagi Pak Agus, karena dibutuhkan jam terbang, kemudian juga kemampuan untuk mengobservasi lebih lanjut begitu ya, kemampuan untuk meng-coaching lebih lanjut kepada coachee, dan itu yang harus saya pelajari lagi, yaitu kompetensi memberdayakan tersebut Pak Agus. Oke, berarti memang di satu sisi kompetensi mendengarkan aktif sudah bisa kita atau Bu Win sudah bisa lakukan dengan baik. Selanjutnya kompetensi yang berikutnya yaitu memberdayakan ya. Ya mudah-mudahan kompetensi yang Bu Win akan lakukan di masa yang akan datang bisa berjalan juga dengan baik sehingga dari mendengarkan aktif kemudian Bu Win juga bisa memberdayakan. Nah, ini sebuah kompetensi yang bagus sekali yang dimiliki oleh seorang coaching sehingga pada saat kita melakukan proses coaching ya akan memaksimalkan ya tingkat keberhasilan coaching dalam menyelesaikan permasalahannya tanpa kita sadari, tanpa kita buat otomatis proses dari coaching nantinya dari kompetensi yang dimiliki oleh para coach ya itu juga bisa lebih berjalan dengan lancar. Mungkin itu ya supervisi coaching saya pada pagi hari ini ya menjelang siang. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ya ke Bu Win ya terkait dengan proses coaching ya itu menjadi motivasi, menjadi penyemangat, menjadi sebuah modal ya sehingga nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya untuk melakukan coaching ini bisa lebih berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang maksimal dan coach pun yang minta melakukan coaching dengan kita menjadi lebih nyaman ya tanpa kita menilai membuat asumsi mengejas ya karena memang kodratnya kita ya sebagai manusia pastinya teman-teman khususnya teman coaching ya pada saat melakukan coaching ini bukan hanya sekedar melakukan proses coaching ya tapi ingin mendapatkan outputnya sebenarnya yang cepat. Nah sebenarnya itu kan bukan proses coaching ya tapi proses untuk melakukan hasilnya itu dari hasil penilaian kita ya itu bukan coaching bisa jadi itu semacam klinik ya seperti itu. Oke. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf ya dalam proses supervisi coaching ini bila ada salah kata, salah ucap, salah tindakan ya dari tutur logat saya ya tapi saya karena memang proses coaching melalui daring ini agak sedikit berbeda dari proses kita melakukan coaching dengan tatap muka atau luring ya pasti ada hal-hal terkait dengan apa yang tadi di awal saya sampaikan atau yang saya tanyakan kembali karena pada saat Bu Win menyampaikan kompetensinya ternyata ada buffering, ada sedikit gangguan lah gitu ya, terputus sinyalnya ya, karena memang saya lagi di luar menggunakan sinyal baterai ya, sinyal handphone, mohon maaf. Oke, dan saya akhiri lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Bu.